Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak sekali maksiat yang dilakukan oleh manusia yang tanpa kita sadari perbuatan itu dapat meruntuhkan semua ibadah dan dapat tertolak semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meski seseorang adalah ahli ibadah, ahli zikir, ahli puasa, ahli tahajud, akan tetapi kalau melakukan perbuatan yang seperti ini, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan gara-gara perbuatan yang satu ini, maka dia akan selalu berada di dalam murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas perbuatan seperti apakah yang bisa membuat Allah murka dan menghapuskan seluruh amal ibadahnya selama hidup? Silakan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, supaya tidak gagal faham insya Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagaimana yang termaktub di dalam kitab Al-Juharul Mahulul Qulub karya Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani rahimahullah, bahwa di masa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki bernama Alqamah, yaitu seorang yang rajin dalam masalah ibadah, baik itu sholat, puasa, dan sedekah. Namun pada suatu waktu Alqamah jatuh sakit yang teramat parah, tepatnya dalam keadaan sakaratul maut. Namun entah kenapa Alqamah yang taat beribadah itu sangat kesulitan melafalkan kalimat La ilaha illallah. Melihat kondisi itu, kemudian sang istri meminta tolong kepada seseorang untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabarkan tentang keadaan suaminya pada Rasulullah. Nabi pun mengutus Bilal Ali Salman dan Ammar radhiyallahu an untuk datang ke rumah Alqamah, dan di sana mereka menyaksikan betapa Alqamah dalam kondisi yang memprihatinkan. Mereka pun kemudian bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang yang taat beribadah pada Allah dan Rasulnya itu sekarang kesulitan dalam melafalkan kalimat La ilaha illallah di ujung hidupnya. Lidah Alqamah seperti terkunci ketika akan melafalkan kalimat itu. Merasa khawatir terkait hal ini, mereka pun kini mengutus Bilal untuk menyampaikan apa yang mereka saksikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun kemudian bertanya, apakah Alqamah masih memiliki ayah dan ibu? Ternyata ayahnya sudah meninggal, namun dia masih memiliki seorang ibu yang sudah tua. Rasulullah kemudian berkata kepada Bilal, coba temuilah ibu Alqamah, aku titip salam untuknya.
Jika dia masih mampu berjalan, dia bisa menghadapku. Jika tidak bisa, maka aku yang akan ke sana. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, Bilal menyampaikan itu pada Ibu Alqamah tanpa menambah dan mengurangi satu kata pun. Ibu Alqamah berkata, lebih baik aku yang menemui Rasulullah. Dan meski berjalan dengan tertatih-tatih dengan tongkat sebagai penyangga, Ibu Alqamah menemui Rasulullah. Dia mengucapkan salam dan langsung disambut Rasulullah. Rasulullah pun bertanya, jadi bisakah ibu menceritakan bagaimana keadaan Alqamah yang sebenarnya? Kenapa dia sekarang nampak kesulitan melafalkan kalimat la ilaha illallah? Padahal setahu saya, dia seorang hamba yang rajin lagi taat. Ibu Alqamah menjawab, karena Alqamah sudah menyakiti hatiku. Dia lebih mengutamakan istri daripada ibunya sendiri. Dia benar-benar menentangku demi menuruti keinginan istrinya. Rasulullah pun mengangguk-anggukkan kepala, tanda mengerti bahwa yang mengunci lidah Alqamah hingga tidak bisa melafalkan kalimat la ilaha illallah adalah karena murka dari ibunya sendiri. Kemudian Rasulullah memanggil Bilal dan menyuruh Bilal untuk mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya untuk membakar tubuh Alqamah. Ya Rasulullah, kenapa engkau mau membakar putraku di depan mataku? Bagaimana perasaanku nanti? Tanya Ibu Alqamah sedih. Bagaimanapun seorang ibu mana bisa melihat putranya dibakar di depan matanya sendiri. Wahai Ibu Alqamah, sejatinya siksa Allah nanti di akhirat akan lebih kejam. Segala amal yang dilakukannya selama ini tidak dapat diterima oleh Allah karena terhalang akan siksamu. Kebajikan yang dilakukan jadi tidak berguna dan tidak bisa membantu ia selamat dari api neraka. Rasulullah menjelaskan, jika engkau ingin putramu selamat dari api neraka, kau harus merelakan apa yang telah putramu lakukan kepadamu. Baiklah Rasulullah, aku akan memaafkannya. Aku sungguh tidak mengetahui jika anakku akan masuk neraka karena diriku, jawab sang ibu. Rasulullah kemudian memerintahkan Bilal untuk mengecek keadaan Alqamah untuk memastikan apakah Alqamah sudah bisa melafalkan kalimat la ilaha illallah atau belum. Karena jika sang ibu mengatakan semua itu hanya karena malu dan bukan dari hati yang tulus, maka apapun bisa terjadi. Namun ternyata Ibu Alqamah sungguh tulus telah memaafkan putranya. Karena ketika Bilal sampai di pintu rumah Alqamah, ia mendengar Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bilal lalu masuk dan memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada Alqamah, tentang lidah Alqamah yang terkunci dan tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat dikarenakan mendapatkan murka dari ibunya, dan bahwa segala amal yang dilakukan Alqamah tidak dapat menolong dirinya karena murkanya seorang ibu. Hari itu juga setelah ibunya memaafkan Alqamah, maka dia pun kembali ke rahmatullah, lalu dimandikan, dikafani dan disolatkan oleh Rasulullah SAW. Setelah Alqamah dimakamkan, Nabi Muhammad SAW berkata, wahai sekalian kaum muhajirin dan ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah. Para malaikat dan sekalian manusia, Allah tidak akan menerima amalnya sedikit pun kecuali kalau dia mau bertobat dan berbuat baik pada ibunya serta meminta ridhonya, karena ridhonya Allah tergantung pada ridho orang tua dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahan orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.